Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Para siswa kelas 9 dimanapun kalian berada, setelah kita mempelajari bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia, kita akan menjalani yang namanya penilaian harian atau ulangan harian di bab 1. Jadi tidak ada salahnya kita berlatih dalam menghadapi penilaian harian agar nilai-nilai yang kita dapatkan bisa maksimal, ya. Kita bisa tuntas dalam mempelajari bab yang pertama di kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja ya kita mulai ya. Yang jelas soal-soal yang di sini semuanya masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk K13 revisi tahun 2018 yang memang kita gunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran IPA di kelas 9 SMP ya. Langsung yuk kita mulai ya. Kita bagi dua soalnya, yaitu bagian yang pertama pilihan ganda dan bagian yang kedua adalah uraian. Untuk yang bagian pertama pilihan ganda, soal yang pertama, yang tidak termasuk ke dalam alat reproduksi pria adalah, nah ini penjelasannya. Tetapi dari sini sudah jelas, testis punyanya pria, skrotum juga punyanya pria ya, epididymis juga punyanya pria. Yang tidak adalah serviks ya, ini punyanya wanita ya, karena serviks itu rahim ya, di bawah rahim ya. Sehingga untuk penjelasannya, testis sendiri adalah ini ya, organ reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan membuat hormon testosteron. Skrotum itu kantung kulit yang melindungi testis, berfungsi tempat bergantungnya testis. Vas deferens, saluran yang menghubungkan testis dengan kantung sperma sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Kantung sperma menampung sperma yang dihasilkan testis. Epididymis itu saluran sebagai tempat pematangan sperma. Vesicula seminalis itu kelenjar yang menghasilkan cairan yang merupakan makanan untuk energi pergerakan dari sperma. Kelenjar prostat itu penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan dari luar. Uretra itu pembawa sperma dan urin keluar tubuh. Penis itu kemampuan ereksinya berperan dalam fungsi reproduksi. Nah, itu penjelasannya ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Oh ya, ini tadi sudah kita bahas, jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Bagian alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio menjadi janin, jelas ini adalah rahim ya. Ya, rahim itu tempat menempelnya janin sampai usia siap dilahirkan. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Vulva, daerah yang menghubungi vagina. Vagina sendiri apa? Saluran elastis yang berujung di rahim atau tempat keluarnya bayi ya. Serviks merupakan mulut rahim ya. Kemudian rahim tempat perkembangan embrio menjadi janin ya. Ini jawaban C. Ovarium menghasilkan sel telur yang berupa ovum. Kemudian saluran telur atau tuba fallopi, saluran yang menghubungkan rahim dengan ovarium. Sekali lagi jawabannya berarti C, rahim. Nomor 3 ya. Penyebab terjadinya menstruasi pada wanita adalah ya karena telur tidak dibuahi, berarti jawabannya adalah B ya. Ini penjelasannya. Menstruasi terjadi jika sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Peristiwa menstruasi atau haid ini merupakan pendarahan yang terjadi akibat dinding sebelah rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi ketika masa subuh, dinding rahim kita itu menebal. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat
tertanamnya janin. Karena tidak ada sperma yang datang, ya sudah, semuanya akan luruh, dihancurkan dan luruh sebagai darah menstruasi. Nomor 4. Sel telur yang dihasilkan wanita selama setahun adalah, kan 1 bulan 1, berarti 1 tahun ya pasti 12 telur ya. Dalam 1 bulan seorang wanita dewasa akan melepaskan 1 ovum. Jika 1 tahun 12 bulan, maka dalam 1 tahun akan dihasilkan 12 telur. Jawabannya A. Nomor 5. Hormon yang mendorong spermatogenesis, ya hormon testosteron ya, hormonnya laki-laki. Jawabannya B ya. Spermatogenesis atau pembentukan sperma dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu FSH, LH, dan hormon testosteron. Namun, testosteron yang mendorong spermatogenesis ya, yang lainnya enggak. Selain itu, testosteron merangsang perkembangan organ seks primer pada embrio, memengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya bulu, kumis, dan dada menjadi bidang. Ini pada laki-laki ya. Soal nomor 6. Hamil yang tidak berisi janin biasa disebut hamil anggur ya. Hamil anggur atau mola hidatidosa ya, merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin tetapi berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. Hamil ini terjadi akibat kegagalan pembentukan bakal janin. Penyebab dari hamil anggur dapat dicetus karena kekurangan gizi atau gangguan peredaran darah rahim ya. Jadi kalau sudah siap untuk hamil, memang kita harus mempersiapkan gizi dan sebagainya agar janin yang kita kandung kualitasnya itu menjadi bagus ya. Soal nomor 7. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini jelas sipilis ya. Dengan penjelasan, jawabnya B ya. Sipilis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya adalah adanya luka pada kelamin, pembuluh darah, jantung, dan kulit. Herpes genitalis disebabkan, ini ya, satu-satu ternyata. Ini setelah menjelaskan sipilis, ini menjelaskan yang lainnya. Untuk herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya adalah adanya bintil-bintil pada kemaluan yang nantinya akan menetap. Kemudian kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya timbul cairan berwarna putih ya, berupa nanah. Saat kencing terasa nyeri dan mulut uretra pada laki-laki bengkak dan merah. Sedangkan endometriosis adalah penyakit sistem reproduksi wanita karena jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Jawabnya adalah B. Nomor 8. Fertilisasi merupakan peleburan antara sperma dan ovum yang terjadi di tuba fallopi ya, atau ini B ya, atau saluran telur ya. Fertilisasi terjadi di tuba fallopi atau oviduct atau saluran telur. Terdapat di sebelah kiri dan kanan bagian atas uterus. Di ujung tuba fallopi menyempit di dekat uterus terdapat fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur ketika ovulasi. Bentuknya seperti jari-jari tangan ya. Jadi ketika telur keluar langsung bisa ditangkap. Jawabannya B. Sekarang kita menuju nomor 9. Pembelahan zigot dan saat mencapai 32 sel dan membentuk seperti buah arbai disebut ya, jawabannya morula ya, seperti buah anggur juga ya. Zigot dibentuk hasil penggabungan sperma dan sel telur yang kemudian zigot bergerak menuju uterus, membelah diri menjadi 2, 4 dan seterusnya sampai mencapai 32 sel yang disebut morula. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Proses perlekatan embrio ke dinding sel disebut implantasi ya. Implantasi merupakan proses perlekatan embrio ke dinding sel yang sebelumnya embrio tiba di uterus kemudian memendamkan ke dinding uterus yang memang sudah dipersiapkan untuk
perlekatan janin ya. Jawabannya D. Sekarang kita masuk ke soal uraian. Soal uraian cuma ada 5 ya. Soal yang pertama, jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Ya, menstruasi terjadi kira-kira selama 5-14 hari. Menstruasi terjadi ketika lapisan tebal yang melapisi uterus, yaitu endometrium meluruh, akibat tidak adanya sel telur yang mengalami fertilisasi. Nggak ada sel telur yang datang, ya. Nggak ada sel sperma yang datang, sehingga telur meluruh ya. Sel-sel mati dari endometrium, darah dan lendir dikeluarkan melalui vagina, jadilah yang namanya darah menstruasi. Sedangkan hormon yang berperan dalam proses menstruasi yaitu FSH, follicle stimulating hormone, hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon LH, luteinizing hormone ya. Soal nomor 2. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada mamalia, termasuk juga manusia ya. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Di atas tadi sudah dibahas, sekarang diulangi lagi ya. Salah satu fungsi uterus adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan sampai siap dilahirkan, yaitu kurang lebih berusia 9 bulan 10 hari. Begitu lahir namanya tidak embrio, tidak janin lagi tapi bayi ya. Sekarang nomor 3. Bagaimana cara penularan HIV atau AIDS? Jelaskan pula pencegahan agar tidak tertular HIV. Nah, ini jawabannya. Cara penularan HIV atau AIDS dapat terjadi melalui beberapa hal. Bisa melakukan hubungan seks dengan penderita HIV atau AIDS. 2. Mendapatkan transfusi atau donor darah maupun donor organ dari penderita HIV atau AIDS. Menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan penderita HIV atau AIDS, dan bisa karena keturunan. Contohnya seorang ibu yang hamil, otomatis janinnya atau bayinya langsung itu ya menderita HIV atau AIDS. Yang jelas karena penularannya seperti ini, kita memang harus waspada ya. Sedangkan cara pencegahan agar tidak tertular HIV atau AIDS yaitu tidak melakukan seks bebas. Ya, kita setia pada pasangan ya. Agar apa? Kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. 2. Mengecek darah atau organ tubuh yang akan didonorkan. Bila membutuhkan donor darah, kita cek betul-betul. Di dalamnya kita pastikan tidak mengandung virus HIV. Tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik harusnya 1 kali dipakai langsung dibuang ya, biar tidak ini memungkinkan untuk penularan penyakit. Menjaga kesterilan alat-alat medis ya. Alat-alat medis yang digunakan untuk pasien harus disterilkan ya, agar semuanya steril, bebas dari ini virus, bakteri ataupun kuman. Soal nomor 4. Pada proses fertilisasi, sel telur dapat dicapai oleh lebih dari 1 sperma. Namun secara normal hanya 1 yang berfungsi dengan membran plasma sel ya. Selanjutnya inti haploid dari sperma dan telur berfusi membentuk 1 inti yang disebut diploid. Peristiwa di mana hanya ada 1 sperma yang mampu membuahi sel telur disebut monospermi. Bila 1 sel telur dibuahi oleh lebih dari 1 sperma disebut polispermi. Polispermi menyebabkan terbentuknya sel-sel triploid dan menyebabkan perkembangan embrio menjadi terhenti. Sel telur memiliki cara untuk mencegah terjadinya polispermi melalui perubahan muatan listrik. Jelaskan mekanisme tersebut. Ya, intinya memang ya, yang normal itu 1 telur dibuahi oleh 1 sperma, tetapi ya kekuasaan Tuhan ya, semua diatur oleh Tuhan. Ada yang 1 telur dibuahi lebih dari 1 sperma. Nah, tapi ternyata di tubuh kita itu akan ada mekanisme untuk mengurangi adanya polisperma, yaitu sebagai berikut ya. Mekanisme polisperma dilakukan dengan mengubah potensial listrik pada membran sel telur. Di dalam sel telur terdapat kadar ion Na plus K ya. Semuanya positif yang berbeda. Kadar ion relatif Na positif rendah, sedangkan kadar ion K positif relatif tinggi.
Perbedaan kadar ion-ion tersebut dikontrol oleh membran sel yang berfungsi mencegah masuknya ion Na positif ke dalam sel dan mencegah lepasnya ion K positif keluar sel. Dengan menjaga konsentrasi ion K positif lebih banyak di dalam sel dan konsentrasi Na positif di luar sel lebih sedikit, maka dapat terjadi polispermi ya. Atau polispermi ini yaitu mencegah terjadinya polispermi. Itu jawaban nomor 4. Sekarang kita menuju ke nomor 5. Saat ovum mengalami pembuahan, sigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menebal. Oleh karena itu, ketebalan dinding endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Buat grafik hubungan FSH dengan ketebalan endometrium, follicle stimulating hormone ya. Ini jawabnya ya. Mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium terjadi sejak awal perkembangan folikel. Folikel itu telur ya. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen membentuk ketebalan dinding endometrium, sedangkan hormon progesteron mempertahankan ketebalan dinding endometrium agar dapat terjadi pembuahan. Grafik hubungan FSH dengan ketebalan, nah ini dia ya. Jika saat konsentrasi hormon FSH tinggi, penebalan endometrium berlangsung lambat. Kebalikannya, saat hormon follicle stimulating hormone atau FSH turun, penebalan endometrium berlangsung cepat. Nah ini ya, bisa dilihat sendiri. Nah ternyata ini ya, latihan penilaian harian bab pertama yaitu tentang sistem reproduksi sudah selesai ya, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat bagi siswa SMP kelas 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.